Tuhan Allah Bapa yang di surga, It is so good to be here this Sabbath day. sangatlah indah karena kami bisa hadir di tempat ini pada hari Sabat ini. Thank you, Lord, for the 6 days of labor. Terima kasih Tuhan atas minggu bekerja yang baru saja kami miliki. And as we celebrate starting tonight, the Sabbath day, Dan pada saat ini kami ingin merayakan hari Sabat-Mu. may your blessings and Holy Spirit be upon us. Kiranya Engkau boleh memberkati kami pada malam hari ini. May your message about the second coming as well, where we can stay, will be Kiranya pekabaran tentang kedatangan-Mu yang kedua kali akan bisa kami bawakan. in Jesus' name. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Good evening, everyone. Selamat malam saudara-saudara sekalian. How is your holiday today? Bagaimana liburan Anda hari ini? Is it good? Were you able to take holiday? Apakah Anda bisa beristirahat pada hari ini, berlibur? Bisa. Anyway, tonight is the last night that probably you will see me, Mungkin malam ini adalah malam terakhir Anda bisa melihat saya. and I would like to appreciate the Galaxy SDA Church as a whole. Jadi saya ingin berterima kasih kepada Gereja Galaksi secara keseluruhan. And thanks also to the leadership of Jakarta Conference for allowing me to be here with you for a couple of days. Terima kasih juga kepada Conference Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada beliau untuk boleh hadir pada kesempatan ini. Yeah. And thank you, terima kasih to the committee elders and IT media. Terima kasih juga kepada para ketua-tua jemaat dan juga tim IT. Especially that we have this topic, the Living Hope series. Khususnya pada malam hari ini kita memiliki topik tentang pengharapan yang hidup. You know, going to another country is a little bit challenging, especially if there is another language. Jadi pergi ke negara lain itu sangat menantang saya karena harus memiliki bahasa yang berbeda. You know, there was if you know the Prime Minister of Japan, Jika Anda tahu Perdana Menteri Jepang, he wanted to meet the US President Bill Clinton in the United States. jadi dia dulu ingin bertemu dengan Presiden US Amerika yaitu Bill Clinton. And because the Prime Minister of Japan doesn't know how to speak English, he needs to learn at least a few words. Jadi karena Perdana Menteri Jepang ini tidak tahu berbahasa Inggris, dia harus belajar beberapa kata. So he started to ask what would be the best English so that I can talk to the US President. Jadi dia tanya, kira-kira bahasa Inggris apa yang bisa saya pelajari supaya saya bisa bicara dengan Presiden Amerika? And then they said, it's very easy. Kemudian mereka bilang, oh sangatlah gampang. You just ask them, how are you? Anda hanya tinggal bilang, how are you atau apa kabar? And then when they answer, I'm fine, thank you. Dan ketika mereka bilang, I'm fine, thank you, saya baik, terima kasih. And you just say, me too. Anda hanya katakan, Very oh easy. saya juga, sangatlah gampang. So we started to walk. How are you? I'm fine, thank you. Me too. Like Jadi that. dia mulai berjalan terus mengulang-ulang kata-kata tersebut. So he again, he started to practice to his wife. How are you? I'm fine, thank you. Me too. Jadi dia juga berlatih dengan istrinya, dia katakan kata-kata tersebut berulang kali. And now the Prime Minister of Japan went to the US. Dan akhirnya Perdana Menteri Jepang itu pergi ke Amerika. And then he started to memorize. Dia How mulai are you? mengingatnya. I'm fine, thank you. Me too. Dia mulai mengingat kata-kata tersebut ya. And now he started to what? To go down from the plane. Jadi pada saat dia mulai keluar dari pesawat, And he saw Bill Clinton, the US president. dia sudah melihat Presiden Bill Clinton ya. So he still have this mind. He remember, how are you? I'm fine, me too. Jadi dia masih terus mengulang-ulang lagi, how are you? I'm fine, thank you. But then when he was very near to the US president, he started to get nervous. Tapi ketika dia sudah mendekat kepada presiden, dia mulai nervous, mulai gemetar. And you know what did he tell to the US president? Anda tahu apa yang dia katakan kepada Presiden Amerika tersebut? Instead of saying, how are you?
Dia tidak mengatakan apa kabar atau how are you. He started to say, "Who you?" Dia mulai berkata, siapa Anda? Who you? And so, oh my God, the US president say, the prime minister doesn't know me. Jadi Presiden Amerika mikir, oh ternyata Perdana Menteri Jepang ini tidak tahu saya. And so the US president, with respect to the prime minister of Japan, said, kemudian Presiden Amerika bilang ke Perdana Menteri Jepang ini, I am Bill Clinton, the US president, saya Bill Clinton, Presiden Amerika, and the wife of Hillary Clinton. dan istri saya adalah Hillary Clinton. And then the Japan prime minister said, me too. Kemudian Perdana Menteri Jepang bilang, saya juga. So sometimes language is also like a barrier when you go to another country. Jadi kadang-kadang bahasa ini juga menjadi kendala ya ketika dia harus berkunjung ke negara lain. You know, our topic this evening is very interesting. Topik kita pada malam hari ini sangatlah menarik. It's called Home at Last. Berjudul Tiba ke Rumah pada Akhirnya. You know, I hope that you can see the screen. But in 2022, let's go back. Okay. That's it. Don't worry, I have another 4 stories. Jangan khawatir, saya masih punya 4 cerita lagi. Okay. Here in Jakarta, jadi di Jakarta ini, I hope that you can see this one. Saya berharap saudara-saudara bisa melihat slide-nya ya di depan. Anyway, while waiting, baik, I can say another story. Saya bisa menceritakan sebuah cerita lagi. There are 3. Okay, it's there already. Okay, so I'll reserve that story. Right. Yeah. So the next one. Berikutnya. Okay. Yes, that's it. So in 2022, jadi pada tahun 2022, over 17 million motorcycles and 5 million cars use the roads of Jakarta. Jadi ada sekitar 17 juta dan juga sepeda motor dan 5 juta mobil berada di jalan-jalan di Jakarta. And in 2024 there were about 100 million movements per day in the greater Jakarta area. Dan di tahun 2024 ada kira-kira 500.000 pergerakan yang terjadi di jalan-jalan di Jakarta. Next slide. And so the streets of Metro Manila as well in the Philippines, over 4 million vehicles. Begitu juga di jalan-jalan yang ada di Metro Manila di Philippines, sekitar 4 juta kendaraan berlalu lalang. This was about 90,000 vehicles more than the year before. Jadi sekitar 90.000 lebih banyak daripada tahun yang sebelumnya. Who among you are driving? Siapa di antara kita yang mengendarai kendaraan atau menyetir? Oh, only few, huh? But anyway, I will tell this story. Baik, dia akan bercerita. There was a husband who was driving his wife home late at night. Jadi ada seorang suami yang mengendarai mobil menjemput istrinya pulang ke rumah. Traffic was slow and the wife kept giving instructions. Jadi terjadi kemacetan ya dan istrinya mulai memberikan instruksi kepada dia. The wife says, "Turn left here." Jadi istrinya bilang, "Belok kiri." The husband says, "No, I know the way." Suaminya bilang, "Enggak, saya tahu jalannya." 5 minutes later, 5 menit kemudian, they were back at the same street where they started. Mereka kembali ke jalan pertama kali mereka tempuh yang tadi. The wife smiled and said, kemudian istrinya tersenyum dan katakan, "Wow, honey, you love me so much. You're taking me on a city tour before going home." Oh, suamiku, ternyata kamu mencintai aku ya, karena kita muter-muter sebelum pulang ke rumah. The husband
smiled and replied, Kemudian suaminya tersenyum lalu menjawab, going, of course, my wife, with this traffic, going home once is boring. jadi ya tentu karena ini macet, kalau langsung pulang ke rumah itu sangat membosankan, kata suaminya. But going home twice is romantic. Tapi kalau kita pulang ke rumah bolak-balik, maksudnya mutar-mutar, itu akan lebih romantis. So it means they went around twice. Jadi mereka berputar sampai 2 kali. But now, my friends, just imagine if you are going home and experiencing this kind of traffic, Tapi saudara-saudara, coba Anda bayangkan kalau kita pulang ke rumah dan mengalami kemacetan seperti ini, it's really also frustrating. pasti sangatlah membuat kita frustasi ya, stres. One night, a car was driving home after work. Jadi suatu malam ada mobil yang sedang berjalan pulang ke rumah. So he was so tired from traffic that he started talking to himself. Jadi karena dia udah capek ya gara-gara kemacetan, akhirnya dia mulai berbicara pada dirinya sendiri. So the car said, left turn, Mobilnya bilang belok kiri, right turn, kanan. belok kanan. I'll just follow my GPS. Oh, akhirnya saya akan mengikuti GPS saya saja. So the GPS probably announced, you have arrived at your destination. Jadi GPS-nya bilang, kamu sudah sampai di tempat tujuan. The car looked around and realized he was parked inside someone else's garage. Tapi ternyata ketika dia melihat sekelilingnya, dia telah parkir di rumah orang lain. And the house owner came out, scratching his head. Hey, who are you? Kemudian yang pemilik rumah keluar terus bertanya, siapa Anda? The car panicked and said, oh, sorry, wrong house. Jadi dia bilang, oh maaf, ternyata salah rumah. My GPS is like my mother-in-law. GPS-nya katanya seperti mertuanya. Always confident, but always wrong. Selalu percaya diri tapi ternyata salah. So from that day on, the car promised never to trust GPS. Jadi pada saat itu dia mulai berjanji tidak akan mempercayai GPS lagi. But again, the car still ended up at KFC before reaching home. Tapi tetap saja mobil tersebut tiba di KFC sebelum pulang ke rumah. In John 14, 1-3, this is what it says. Di dalam Yohanes 14 ayat 1-3 katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Last night, if you remember, I asked you the question. Malam kemarin, kalau Anda ingat, saya menanyakan sebuah pertanyaan. Which one is bigger, the house or the mansion? Mana yang lebih besar, rumah atau istana? Mansion, istana. The mansion. But again, it says, in my father's house are many mansions. Tapi di sini dikatakan di dalam rumahku ada banyak istana. So which is now is bigger, the house or the mansion? Jadi mana yang lebih besar? Rumah atau mansion atau istana? House. House. So imagine this is your house. Jadi bayangkan jika ini adalah rumah Anda. Next slide, please. And then another one. How about if you have this kind of house? You know, Bagaimana jika Anda memiliki rumah seperti ini? they have swimming pool. They have like so much bigger garden. Ada kolam renang, tamannya yang sangat luas. And how about this house? Bagaimana dengan rumah ini? And another house. Rumah yang lainnya seperti ini. Wow, so good house. But Sangatlah indah ya. very interestingly, there is the biggest mansion in the world called Antilia. Jadi di sini ada sebuah istana yang sangat besar, namanya Antilia. This is a private residence in Mumbai. Jadi ini perumahan pribadi yang ada di Mumbai. The owner is Mukesh Ambani. Jadi yang pemiliknya adalah Mukesh Ambani. One of the richest individuals globally. Salah satu orang terkaya di dunia. And you know how much is the house is? Anda tahu berapa harganya rumah ini? It's $2 billion. 2 miliar dolar. Let's see what's inside the house. Mari kita lihat apa yang ada di dalam rumah tersebut. The mansion is approximately 400 square feet. Jadi luasnya itu sekitar 400.000 kaki. And there are 27 stories. Ada 27 tingkat. And about 570 feet tall.
dan tingginya sekitar 570 kaki. And there's also a multiple luxurious amenities inside. Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sangat mewah. There are 3 helipads, Ada 3 helipad, 50-seat theater, sorry. a theater, 50-feet theater. Ada seperti bioskop ya yang memiliki kapasitas 50 kursi. A ballroom, Ada ballroom, spa, ada spa, swimming pools, ada kolam renang, and 6 floors of parking. ada 6 tingkat untuk tempat parkir. And it is designed to withstand earthquake which has intensity of 8.0. Jadi bisa bertahan ketika ada gempa dalam skala Richter, 8 skala Richter. Very extravagant house. Sangatlah luar biasa rumah ini. But my friends, ladies and gentlemen, Tapi saudara-saudaraku, okay, next slide. How about if you have like a simple house? bagaimana jika kita memiliki rumah yang sederhana seperti ini? Simple life. Hidup yang sederhana. But don't you know that God says in John 14:1-3, He is preparing what? Anda tahu yang seperti dikatakan di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, dia mempersiapkan apa? A house for all of us. Rumah untuk kita semua. So just imagine this one. Jadi bayangkan, Next slide. next. Yes, just imagine this, the heaven. You know, this is from the, they call it AI. Jadi bayangkan jika kita memiliki ini ya, ini dibuat oleh AI, What is AI? Artificial intelligence. artificial intelligence ya. When I was with Jephthah and Grace, I said, this is Adventist intelligence. Jadi dia bilang kepada kami AI itu Adventist intelligence. Amen. So, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord. Jadi kerajaan di dunia ini akan menjadi kerajaan Allah kita. And of His Christ, He will reign forever and ever. Dan dia akan memerintah selamanya. There was this couple, Jadi ada sepasang pasangan ya. they moved into a brand new house. Jadi mereka pindah ke sebuah rumah yang baru. And on the first night, the wife said, Di malam pertama istrinya berkata, honey, this place is perfect. sayang, tempat ini sangatlah sempurna. Quiet, clean, and no distractions. Sangat tenang, bersih, dan tidak ada gangguan. Just then, the neighbor's rooster crowed. Tapi tidak lama setelah itu tetangganya mulai mengganggu. And it's on 11 o'clock in the evening. Dan itu adalah pukul 11 malam. The husband said, oh, don't worry, honey. Maybe it's confused. Oh, nggak usah khawatir, sayang, itu mungkin tetangganya hanya bingung aja. And at 2 a.m., the rooster crowed again, even louder. Oh, dan jam 2 pagi ayam jantannya tuh mulai berkokok lagi ya. The wife groaned, honey, why is that rooster crowing in the middle of the night? Jadi dia tanya kepada suaminya, sayang, kenapa ayam jantan ini kok berkokok di tengah-tengah malam? The husband said, I think the rooster is trying to tell us something. Dia bilang ke istrinya, sepertinya ayam jantan ini ingin mengatakan sesuatu kepada kita. And honey, what is it? Terus ditanya lagi sama istrinya, apa? The rooster is telling, welcome to the neighborhood. Jadi ayam jantannya mau mengucapkan selamat datang ke daerah ini. So in Revelation 21 verse 2, this is what it says. Jadi di dalam Wahyu 21 ayat 2 dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. So I saw the holy city, New Jerusalem, coming down. Just look at this as the New Jerusalem. Jadi kita bisa lihat di sini ketika Yerusalem baru turun ke dunia ini. Now you probably have a question. We talk about how big is the house a while ago. Mungkin sekarang kita punya pertanyaan ya, seberapa besar nanti rumahnya? But you probably ask, how big is the New Jerusalem? Dan kita mungkin mempunyai pertanyaan, seberapa besar Yerusalem baru itu nantinya? And see, this is what it says. 12 stadia is equals to 2,221 kilometers. Jadi di sini dibilang adalah sebesar 12.000 stadia atau setara dengan 2.221 kilometer. So one stadia consisted of 625
Roman feet. Jadi satu stadia itu sama dengan 625 kaki Roma. So it means 185 meters or 606.9 feet or 121 paces. Jadi atau sama dengan ya setara dengan 606,9 kaki. And was equal to 1/8 of a mile. Atau sama dengan 1/8 mil. This means, my friends, ini artinya saudara-saudara, New Jerusalem is larger than India with nearly 2 million square miles. sama saja Yerusalem baru itu lebih besar dari India dengan ukuran seluas kurang lebih 2 juta mil kubik. And that's actually biblical in Revelation 21:16-17. Dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan di Alkitab di Wahyu 21 ayat 16 sampai 17. What else? What are the foundations of the wall of New Jerusalem? Lalu kemudian apa fondasi dari tembok yang ada di Yerusalem baru? In Revelation 29:19-20, this is what it says. Ya, jadi di dalam Wahyu 21 ayat 19 sampai 20 dikatakan, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. So it's really amazing how the foundations of the wall of the New Jerusalem. Jadi sangatlah luar biasa ya fondasi dari tembok Yerusalem baru If itu. there are foundations, there are also gates. How many gates are there in New Jerusalem? Jadi selain temboknya juga ada gerbang dari Yerusalem baru. There are actually 12 gates. Jadi ada 12 gerbang. Revelation 21:21. This is what it says. Di dalam Wahyu 21 ayat 21 dikatakan, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. And not only that, Dan tidak hanya itu, the streets are made of gold. jalan-jalannya terbuat dari emas. The street of the city was pure gold like transparent glass. Jalan-jalannya benar-benar terbuat dari emas murni dan juga gelas yang kaca yang transparan. One evening, a wife asked her husband, Satu malam seorang istri bertanya kepada suaminya, "Honey, if I die, will you marry again?" sayang, kalau saya mati apakah kamu akan menikah lagi? The husband nervously replied, "Maybe to have someone cook for me." Suaminya kemudian menjawab, ya mungkin supaya ada yang bisa masak untuk saya. The wife frowned, "Will she sleep in our bed?" Terus istrinya tanya lagi, apakah dia akan tidur di tempat tidur kita? The husband said, "Well, yes, I guess so." Kemudian suaminya bilang, ya mungkin saja. And the wife leaned closer, "Will you give her my jewelry, my gold?" Terus istrinya mendekat lagi kepada dia, apakah kamu akan memberikan dia perhiasan yang saya punya? And the husband shook his head quickly. Kemudian suaminya langsung menggelengkan kepalanya. No, honey, don't worry. Tidak sayang, jangan khawatir. She's allergic to gold. Good. Gold. Oh, karena dia mungkin akan alergi dengan emas. What special tree is found in New Jerusalem? Ada satu pohon yang sangat spesial yang bisa ditemukan di Yerusalem. Revelation 22:1 and 2. This is what it says. Di dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 2 katakan, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. And another one, Revelation 22:3. Dan yang kemudian berikutnya di dalam Wahyu 22 ayat 3, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya.
Wow. Restoration of the earth. This is what will happen in Revelation 21 verse 1. Jadi pemulihan akan dunia ini bisa kita lihat di dalam Wahyu 21 ayat 1. So what will life be in the new earth? Jadi kehidupan seperti apa yang bisa kita temukan di dunia yang baru nanti? I'll give you something. No more pain or suffering. Tidak akan ada lagi kesakitan dan juga penderitaan. Revelation 21 verse 14, this is what it says. Di dalam Revelation 20, Wahyu 21, I think I have to open my Bible. Wahyu 21 verse 21 14. ayat 14, kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. So just imagine, my friend, no more tears on our eyes. We will not cry. Jadi bayangkan tidak akan ada lagi air mata. What else? Apalagi? Eternal life with God, Revelation 22, 3 and 4. Kehidupan yang kekal dengan Tuhan. Di dalam Wahyu 22 ayat 3 dan 4. What else? Peace and harmony. This is what will happen in the new earth. Kemudian yang berikutnya adalah kedamaian dan juga keselarasan. We will have also joy and fulfillment, Isaiah 65 verse 17. Kita juga akan memiliki kebahagiaan dan sukacita. Isaiah 68 verse 18, this is what also it says, with joy and fulfillment. Yesaya 65 ayat 18 katakan, tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. And another one, joy and fulfillment, Isaiah 65 verse 19. Dan di ayat berikutnya, ayat 19, aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Don't you know that we will work with a purpose in the new earth? Apakah Anda tahu bahwa kita akan bekerja tapi memiliki tujuan atas pekerjaan kita? Isaiah 65 verse 21 to 22, we will build houses in there. Di dalam Yesaya 65 ayat 21 sampai 22 kita akan membangun rumah di sana. Not only that, we will have perfect relationships. Tidak hanya itu, tapi kita akan memiliki hubungan yang sangat sempurna. We will also worship and fellowship with God. Kemudian kita akan menyembah dan bersekutu dengan Tuhan. And not only that, will the redeemed have real immortal bodies? Dan apakah orang-orang yang telah ditebus akan memiliki tubuh yang kekal? Philippians 3 verse 21, this is what it says. Filipi 3 ayat 21 katakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya, yang mulia menurut kuasanya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Another one, 1 Corinthians 15, 51 to 54. Berikutnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. So you know, my son asked me, so it means we will have some kind of a change in a moment? Jadi anaknya bertanya sama dia, jadi apakah nanti kita akan berubah pada saat itu? So meaning my grandfather teeth will be complete again? Jadi apakah nanti kakek saya akan berkumpul bersama-sama dengan kita lagi? So my flat nose will be at least, improved? Apakah hidung saya juga akan lebih bagus? My face who is not that handsome will be handsome again? Apakah wajah saya yang kurang ganteng akan menjadi lebih We ganteng? will all be beautiful? Apakah kita semua akan menjadi lebih cantik? I tell you, we will all be changed in a moment. Saya katakan bahwa kita akan diubahkan pada saat itu. There is a question here, will the redeemed still be vulnerable to sickness, pain, or death? Ada pertanyaan di sini, apakah orang-orang yang ditebus akan merasakan sakit ataupun kesengsaraan?
Revelation 21 verse 4, this is what it says. Di dalam Wahyu 21 ayat 4 dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata. Mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. So really no more crying. How is it possible no more crying? Jadi tidak akan ada lagi tangisan. Bagaimana itu bisa terjadi? But only the Lord knows that once we are there, once we have experienced the change of moment, Hanya Tuhan yang tahu ketika kita nanti di sana. we will be amazed how God is powerful. Kita akan sangat takjub bagaimana luar biasanya Tuhan kita. Isaiah 35 verse 5 and 6, this is what it says. Yesaya 35 ayat 5 sampai 6 katakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Isaiah 33 verse 24, this is what it says. Yesaya 33 ayat 24 katakan, tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. You know, we know that Adventists believe that when someone die, we are just sleeping. Jadi kita tahu bahwa orang-orang Advent percaya ketika kita mati, kita hanyalah tertidur untuk sementara. But for the sake of this story, I want to tell you this story. Tapi karena saya ingin menceritakan sebuah cerita. An old husband and wife both passed away and entered heaven. Jadi ada sepasang suami istri yang sudah tua meninggal dan masuk ke surga. So the angel welcomed them and said, here in heaven, there's no pain, no tears, no sickness. Jadi ada malaikat yang menyambut mereka, terus mereka dikatakan kepada mereka, di sini tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi kesedihan. You'll never get sick again. Kamu tidak akan merasakan sakit lagi. The husband jaw dropped. Wow. He looked around the perfect gardens. Jadi sang suami dia mulai bahagia ya. The golden the golden Oh, streets. Suaminya juga takjub melihat jalan-jalan yang terbuat dari emas. And the delicious food. Dan juga makanan-makanan yang enak. Then the husband suddenly turned to his wife. Kemudian suaminya berpaling pada istrinya. And the husband shouted, Dan suaminya berteriak, you, my wife, if you hadn't forced me to eat oats, vegetables, and bitter herbal tea. jadi dia bilang ke istrinya, dulu kamu selalu memaksa saya untuk memakan sayur. We ate this every day. Kita akan makan ini setiap hari. We could have been here 10 years earlier. Kita bisa ada di sini 10 tahun lebih cepat sebenarnya. My friends, what will the animals do there? Teman-teman, apa yang akan dilakukan oleh hewan-hewan di sana nantinya? Isaiah 65 verse 25. This is what it says. Yesaya 65 ayat 25 katakan, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. You know, there's a little dog, a cat, a cow arrive in heaven all at the same time. Jadi nanti di sana ada anjing, ada kucing, dan juga sapi yang datang bersamaan. So God asked them one by one. Kemudian Tuhan akan bertanya kepada mereka satu persatu. So why should I let you into heaven? Kemudian Tuhan tanya, kenapa saya harus membiarkan Anda masuk ke dalam surga? Because the dog wagged his tail, and said, because I was always loyal to my master. Kemudian si anjing ini bilang sama Tuhan, dibilang, karena saya selalu loyal, setia dengan Tuhan saya. God smiled, good, come in. Kemudian Tuhan tersenyum, kemudian dia memperbolehkan anjing ini masuk. The cat stretched and said, because I allowed my master to live in my house. Kemudian si kucing bilang ke Tuhan, bilang, karena saya membiarkan Tuhan saya bisa tinggal di rumah saya, katanya. God smiled again. Well, that's a very cat-like. Come in. Oke, baik, kamu juga boleh masuk. Then God looked at the cow. Kemudian Tuhan melihat sapi. The cow look at also God and said, kemudian sapinya juga ikut melihat kepada Tuhan, terus berkata, I gave milk for free my whole life.
Saya memberikan susu secara gratis seumur hidup saya. but never once got to taste ice cream. Tapi tidak ada yang berterima kasih. Mereka berterima kasihnya kepada es krim. So God loved and smiled, and he said, Kemudian Tuhan tersenyum dan katakan, all right, cow, you deserve double ice cream in heaven. Oke, sapi kamu boleh mendapatkan es krim 2 kali lipat. You know this guy, his name is Dean Schneider, Jadi pria ini namanya Dean Schneider, a Swiss former entrepreneur, animal sanctuary founder, wildlife conservationist. Jadi dia pendiri dari Animal Sanctuary, dia juga suaka marga satwa liar, dia aktif dengan suaka marga satwa liar. I hope we can play the slide, brother. They can, no. We can play this slide. But anyway, yeah, this is a video. Yeah, that's it. Thank you, my brother. So, Hakuna Mipa Oasis, this is where the sanctuary is. Jadi nama sanktuarinya adalah Hakuna Mipaka Oasis. So it means no limits in Jadi Swahili. artinya tidak terbatas dalam bahasa Swahili. And this is in South Africa. Dan ini ada di Afrika Selatan. It covers about 400 hectares in South Africa. Tempat ini memiliki luas 400 hektar. And the sanctuary houses various animals including lions, cheetahs, capuchin monkeys, meerkats, and others. Jadi di tempat ini ada banyak bermacam-macam binatang ya, ada cheetah, ada singa, dan yang lainnya. And it also conducts rehabilitation program for some animals into the wild. Dan mereka juga memberikan rehabilitasi buat hewan-hewan liar. Just imagine if we have the same kind of experience if we go to heaven such as this. Coba Anda bayangkan kalau kita memiliki pengalaman yang sama dengan apa yang terjadi di sini. The question, my brothers and sisters, Pertanyaannya adalah, how does the new earth compare with what we have today? apa perbandingannya antara dunia baru dengan dunia yang kita miliki saat ini? 1 Corinthians 2 verse 9, this is what it says. 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. So, which one do you want to select if you will be asked? Kalau misalkan Anda ditanya, mana yang Anda akan pilih? To live here or to live in heaven? Apakah ingin tinggal di sini atau ingin tinggal di surga? Next question is, will sin ever rise again in the new earth? Pertanyaan berikutnya, apakah akan ada lagi dosa di dunia yang baru? Nahum 1 verse 9. Nahum 1 ayat 9 katakan, apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul 2 kali. Very interesting. Sangat menarik. What is required of all the believers to inherit the new earth? Apa yang dibutuhkan oleh kita orang-orang percaya agar kita boleh mendapatkan dunia yang baru ini? Hebrews 10:35 verse 10 verse 35 and 36. This is what it says. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36 katakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. And then John 1 verse 12. What is required of all believers to inherit the new earth? Kemudian di Yohanes 1 ayat 12 juga katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Believe in his name. Percayalah dalam namanya. Let me tell you this, brothers and sisters. Saya ingin mengatakan kepada Anda saudara-saudara sekalian, We all want to go home. kita semua ingin pergi ke rumah. We want the comfort that the home can bring. Kita ingin memiliki kenyamanan yang rumah bisa berikan. We want to go home because someone is waiting for us. Kita ingin pulang ke rumah karena ada orang yang menunggu di rumah. So let me remind you, my dear friend, Oleh karena itu saya ingin mengingatkan Anda pada saat ini. God has prepared the new earth for all of us. Tuhan telah menyediakan dunia yang baru bagi kita semua. The new earth is never our goal.
Dunia yang baru sebenarnya bukanlah tujuan utama kita. The new earth is not just about going to heaven, Dunia yang baru bukanlah hanya sekedar kita ingin pergi ke surga, walking in the streets of gold, berjalan di jalan-jalan emas, or playing with the animals, atau bermain dengan banyak hewan, or meeting with our loved ones. atau bertemu dengan orang yang kita kasihi. These are only secondary to what the new earth is really for. Hal-hal ini adalah hal-hal sekunder tentang dunia yang baru. You know the reason why we want to be in the new earth? Anda tahu alasannya apa? Kenapa kita ingin pergi ke dunia yang baru? Because we want to be with Jesus. Karena kita ingin bersama-sama dengan Yesus. Because heaven will never be the same if Jesus is not there. Karena surga tidak akan sama jika Yesus tidak ada di sana. I pray that will be our goal, Saya berdoa agar itu akan menjadi goal kita atau tujuan kita, to be at the side of Jesus, untuk berada di samping bersama-sama dengan Yesus, to be in the presence and to experience the greatest joy His presence can ever bring. untuk merasakan kehadiratnya. Yes, we love how the new earth will look like. Ya, pastinya kita akan mencintai atau menyukai bagaimana dunia baru itu nantinya. But our encouragement why we wish to want to be in the new earth, Tapi keinginan kita untuk pergi ke dunia baru it's not the place, but who we want to be with, bukan hanya sekedar tempat, tapi dengan siapa kita akan bersama nantinya, which is Jesus Christ. yaitu bersama dengan Yesus Kristus. God is offering something much better to us. Tuhan telah menawarkan sesuatu yang lebih baik bagi kita semua, Even what we have right now. bahkan dengan apa yang kita miliki saat ini. Are we willing to let Him be the first in our lives? Apakah kita ingin membiarkan Yesus hadir di tengah-tengah kita menjadi prioritas kita, So He can become our Father supaya Dia boleh menjadi Bapa kita and we His children. dan kita boleh menjadi anaknya.